Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Pemirsa hadirin rahimakumullah, pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bisa bermuajahah, bersilaturahmi, dan masih bisa melaksanakan ibadah saum yang ke-25. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kekuatan, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan kita limpahkan kepada junjungan kita habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'in ila yaumil akhir. Hadirin rahimakumullah, yang pertama bahwa perintah puasa adalah hal yang sangat luar biasa, yang sangat istimewa. Kenapa disebut istimewa? Karena perintah puasa dikhususkan kepada orang-orang yang beriman. Secara eksplisit di dalam Al-Quran dikatakan tadi, ya ayyuhalladzina amanu, tidak ya ayyuhalladzina, atau tidak ya ayyuhal nasu, tidak ya ayyuhal aslamu, tetapi ya ayyuhalladzina amanu. Berarti ini menunjukkan kalimat istimewa khusus untuk orang-orang yang beriman. Itu perintah puasa. Kemudian yang kedua, puasa bukan hanya dilakukan oleh umat Nabi Muhammad SAW saja, tapi puasa dilakukan oleh nabi-nabi terdahulu. Ya, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, dalam Al-Qur'an begitu. Nah, untuk secara detail silakan nanti lihat, baca dalam kisah atau kisah nabi-nabi terdahulu. Nah, hanya puasa dan teknisnya atau teknis puasanya itu berbeda, ya. Tujuannya sama, yaitu melaksanakan perintah Allah. Yang ketiga, tujuan puasa menjadi manusia yang paripurna. Seperti apa yang dikatakan dalam Al-Quran tadi, la'allakum tattaqun, agar menjadi orang yang bertakwa. Lalu bagaimana ketakwaan yang paripurna itu? Paling tidak saya sampaikan tiga hal ketakwaan yang paripurna ini. Yang pertama adalah selalu taat dan tidak maksiat. Yang kedua, selalu mengingat atau zikrullah, selalu senantiasa berzikir di mana saja kita berada. Yang ketiga adalah selalu taat atau selalu bersyukur dan tidak kufur. Tiga hal ini yang disebutkan dalam kesempatan ini sebagai konsepsi ketakwaan yang paripurna. Pertama adalah taat tidak maksiat, selalu kita melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Selalu mengingat atau zikrullah, dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi, senantiasa kita selalu mengingat kepada Allah. Yang ketiga adalah selalu bersyukur. Dalam Al-Quran ayat yang lain dikatakan, wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Ketika kita bersyukur, Allah akan menambah nikmat kepada kita semua. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang bersyukur. Tetapi lawan syukur itu adalah kufur. Wa la in kafartum inna adzabi lasyadid, terusan ayat itu kan begitu. Dan apabila kamu kufur, maka tunggu siksa yang amat dahsyat nanti. Kan gitu. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang bersyukur. Nah, dengan adanya tiga aspek di atas tadi, ya, maka orang tersebut, orang yang selalu taat, orang yang selalu zikrullah,
orang yang selalu bersyukur itu paling tidak yang pertama disebut dengan orang tersebut tarqiyatur ruhaniyah, yaitu senantiasa meningkatkan ruhani atau penguatan spiritualitas. Kan di bulan puasa ini diharapkan bahwa setiap orang yang beriman itu meningkatkan kualitas keimanannya di bulan puasa ini, sehingga pahala kita dilipat gandakan dalam puasa ini. Yang kedua, tanjihatul jismiyah. Nah, segala potensi yang salah satunya adalah potensi jismiyah atau potensi badan yang senantiasa harus selalu sehat, ya, kemudian selalu istiqamah. Semua kesehatan, semua keistiqomahan itu digunakan untuk ibadah kepada Allah. Yang ketiga adalah tarbiyatun nafsiyah, ya, pendidikan diri atau hidup lebih disiplin pada bulan Ramadan. Ya, ini contoh konkretnya adalah disiplin. Disiplin kita makan, disiplin kita tidur, disiplin kita beribadah, sehingga untuk pada bulan puasa ini dalam konteks tarbiyah itu dijadikan sebagai dimensi training, dimensi latihan. Latihan apa saja? Yang pertama adalah latihan mempunyai rasa malu dan takut kepada Allah. Latihan mempunyai atau menahan syahwat dan hawa nafsu. Latihan mempunyai rasa empati dan berbagi antar sesama. Latihan mempunyai pola hidup yang disiplin. Nah, karena puasa itu sebagai media latihan yang luar biasa, maka harapannya mampu diimplementasikan dalam 11 bulan ke depan, sehingga menjadi manusia yang paripurna, menjadi manusia yang berkualitas. Nah, dampak dari latihan selama 1 bulan ini, maka dari yang tadinya tidak baik menjadi baik, dari yang kurang baik menjadi baik, dari yang sudah baik menjadi lebih baik lagi. Nah, itu diantaranya manusia yang termasuk kepada kategori yang paripurna. Nah, terlebih lagi nih bagi generasi muda, bagi ikatan remaja masjid, ya, penempaan diri harus terus-menerus dilakukan, yang pada gilirannya akan menjadi top generation, generasi cerdas, tercerahkan, sebagai pemegang estafet kepemimpinan yang terus berjuang bagi agama, nusa, bangsa, dan negara. Dengan demikian, Ramadan tahun ini bagi kita harapannya selalu kita memohon kepada Allah supaya iman kita kuat, ibadah kita giat, pahala meningkat, hidup maslahat, menebar manfaat, damai di masyarakat, NKRI kuat, dan kita selamat dunia akhirat. Sekian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah, wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.